suami atau gimana? Ini tuh pengalaman pertama ya. Dan ini juga dadakan ini. Saya juga pertama peran di mana saya nggak ngerti gitu ya. Tapi luar biasa senang banget ya. Jadi saya sosok yang nenek gitu kan, punya anak tuh berapa ya, 3, tapi di luar kota kurang memerhatiin, jadi sedih. Kalau tiap lihat cermin kan selain cermin ibu ya, cermin itu mengingatkan itu pada masa kecil. Jadi waktu nyisirin rambut anak, ingat anak-anak masih kecil suka bercermin di situ gitu, jadinya ya ingat itu. Jadi ya begitulah, jadi Seru ya, pengalaman baru ya. Pengalaman pertama Seni acting ya. acting ya. Luar biasa nih. Terus harapan dari film itu bisa disampaikan nggak? Ya agar lebih menyayangi orang tua ya kan, biarpun dimanapun juga harus ada waktu untuk orang tua. Itu yang membanggakan, yang menyenangkan itu bukan dari uang materi, bukan, tapi perhatian gitu loh untuk kita. Mumpung masih hidup, orang tua saya udah nggak ada, makanya tadi sedih. Nyesel banget gitu, seandainya masih hidup aku timang-timang deh. Tadi kan bagus itu permainan Bunda ya. Itu apakah Bunda itu menjiwai skenario nya sebelumnya itu? Sebelumnya sih sepintas aja ya, bahkan itu nggak hafal sebetulnya ya, tapi ada improv sedikit-sedikit ya. Baca atasnya aja, harus merenung, harus bersedih gitu aja. Selebihnya ya berjalan aja. Berapa hari waktunya? Cuma 2 hari langsung. 2 hari. Orang nggak tahu aku mau ini syuting. film 2 hari. Datang sama ibu. Ini ibu aku nih, ibu. Nah, dalam dunia nyata ibu aku. Iya, Dalam film anakku. Oh. Jadi sekalian lah sama Bunda bisa diceritakan pengalaman Bunda memerankan jadi ibu terus punya ibu gitu kan. Sama ya, kita juga pengalaman pertama. Saya pengalaman pertama tiba-tiba ditawarkan skrip untuk menjadi seorang anak. Diceritakan kan di film itu saya tuh yang tidak menikah, jadi saya mengurus ibu di rumah. Terus saya juga membantu tetangga-tetangga yang berjualan itu dititipkan ke toko, ceritanya itu sebetulnya. Jadi kakak dan adik justru yang di luar kota. Nah, selama saya di rumah itu, saya melihat tuh ibu sering termenung karena dalam pandangan seorang Ririn kan, ibu kenapa sih kok hanya karena cermin pecah aja sedih gitu. Nah, ibu itu ternyata kan dia justru story dari cermin itu yang dia selalu pikirkan, yang selalu dia ingat. Nah, kami itu anak-anaknya, terutama saya dan kakak dan adik itu sebetulnya perhatian dan sayang. Hanya yang 2 ini, kakak sama adik, karena mereka juga punya tugas keluarga mencari nafkah, jadi mereka memang jarang pulang. Nah, saya selalu nenangin ibu karena bagaimanapun kakak dan adik tuh sayang sama ibu, cuma ibu kadang-kadang kepikiran. Jadi dalam cerita itu ya kita memang betul-betul mengeluarkan air mata tuh di episode akhir ya. Jadi saya juga ingat ibu saya yang sudah nggak ada. Jadi kita betul-betul yang mendalaminya, yaitu momen terakhir itu yang kita menyatakan tuh kita tuh semua sayang ibu loh. Kita meskipun jauh, meskipun saya di rumah gitu, kita semua perhatian ibu gitu. Dan ibu udah memberikan kasih sayang yang luar biasa, dan disitu pun ibu mengakui kesalahannya karena hanya sebatas cermin. Jadi kita kayak seperti masing-masing di rumah itu, padahal kita saling perhatian gitu aja sih. Bunda seorang ibu itu seperti apa? Seorang ibu itu ya, saya seorang ibu dan saya juga seorang anak, pastinya juga kebetulan anak saya 2, dan saya melihat sosok ibu itu perannya tuh luar biasa. Karena buat saya perempuan itu tugas atau jabatan utama perempuan yang punya istri, yang punya suami dan punya anak itu adalah sebagai ibu rumah tangga. Tapi kalau dia menjadi seorang dokter, seorang advokat, seorang notaris, atau seorang PNS sekalipun, itu adalah bonus dari Allah buat saya. Jadi peran perempuan itu tetap bagaimanapun kita sebagai istri, juga sebagai ibu untuk anak-anak, itu yang paling utama. Begitu pekerjaan utama kita selesai, baru kita mengerjakan pekerjaan yang bonus dari Allah itu. Maka disitulah dapatnya keberkahan. Menurut saya seperti itu. Apa harapan Bunda terhadap film ini ke depannya? Harapannya sih, saya berharap dari film ini banyak dilihat dan ditonton, menjadi cerminan buat kita semua. Karena segala sesuatu itu, kebahagiaan itu adanya saling komunikasi, adanya saling keterbukaan, dan kita berkumpul. Meskipun memang jauh, tapi tetap kita harus memberikan komunikasi yang namanya kita keluarga. Itu
itu saja, dan berharap ini bisa menjadi cerminan untuk semua keluarga yang ada di Tangsel khususnya dan ini seluruh Indonesia mungkin. Koreksi dari film itu buat menyempurnakan cerita tadi. Menyempurnakan cerita ya, tadi sih memang agak sepotong ya, kita juga ada beberapa yang memang dipotong beberapa gitu kan, memang belum secara sekaligus, dan harapannya sih dari film ini kita ya mungkin ada tambahan sedikit. Tadi ibu juga kok sedikit sih, kok sebentar gitu, langisnya tanggung katanya gitu kan, ya itu kembali lagi ke sutradara ya dan produser gitu. Karena kita di sini hanya ditunjuk sebagai pemain, ya alhamdulillahnya banyak yang support. Meskipun kita minim sekali pengalaman acting, tapi saat itu saya merasakan bagaimana peran saya sebagai anak itu yang betul-betul mencintai ibu, yang memang ibu itu selama ini gundah, gimana, risau, galau kan, mikirin anak-anaknya. Padahal kita semua memikirkan ibu. Ada kemungkinan nggak ini film ini akan diserahkan kepada pemerintahan Kota Tangerang Selatan? Kan ini kan salah satunya film yang pertama kali diterbitkan di kemungkinan kalau itu saya coba tanyakan lagi tuh nanti ke sutradara produser, yang pasti katanya sih mau diikutsertakan dalam nominasi film di Berlin ya tanggal 5 Januari nanti, tapi nggak tahu yang kedepannya nanti seperti apa, mungkin nanti bisa tanya ke Mas Bagong ya. Berarti siap Bunda untuk menyempurnakan itu waktunya gitu. Dan siap beradu. Ada episode selanjutnya kah? Akan ada episode selanjutnya? Ada episode selanjutnya Bun? Episode selanjutnya belum tahu tuh Belum ada tahu, apa tapi ya. tadi Tapi ada siap. teriak katanya. Yang kedua dong katanya, udah banyak tuh. Oke Bun ya, sukses Bun ya. Thank you Bun. Amin, amin, amin.